What's up guys? Welcome back to Bioskop Mini. Di video kita kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah film bergenre drama thriller yang berjudul Rust Creek. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang ditulis oleh Stu Pollard. Film ini disutradarai oleh Jen McGowan dan dibintangi oleh Hermione Cartfield sebagai Sawyer Scott. Film ini dirilis pada 4 Januari 2019 dan rating dari film ini adalah 5,8 di IMD. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Sawyer Scott yang sedang melakukan perjalanan untuk mengikuti wawancara kerja. Namun dia tersesat, dan di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan dua orang. Hingga akhirnya, dua orang itu menjegat dirinya. Nah, mau tahu untuk kelanjutan ceritanya? Kuy, simak alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang gadis yang sedang berolahraga dan namanya adalah Sawyer. Di tengah kegiatannya itu, Sawyer menerima pesan dari tempat melamar pekerjaannya bahwa dia diundang untuk melakukan wawancara kerja. Dia pun terlihat begitu senang karenanya. Nah, Sawyer pun langsung mempersiapkan dirinya dan langsung berangkat ke tempatnya untuk wawancara kerja tersebut. Namun, di tengah perjalanannya, di jalan utama yang harus dia lalui terjadi masalah, yang akhirnya membuat dia terpaksa untuk mencari jalur alternatif untuk menuju ke tempatnya melakukan wawancara kerja. Rupanya, jalan yang harus ia lalui merupakan jalur kecil yang akan melewati hutan dan pedesaan. Sebenarnya, Sawyer tidak begitu mengetahui tentang jalur ini. Dia hanya mengandalkan map dari smartphone-nya saja. Hingga akhirnya, dia sampai di persimpangan yang ditujukan oleh smartphone-nya ini. Tetapi jalan itu ditutup, yang akhirnya membuat dia memutar arah karenanya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di suatu tempat, dan di sana dia berbalik arah, yang kemudian tampak dilihat oleh dua orang. Sawyer pun berbalik arah. Dan dia berhenti di pinggir jalan untuk melihat peta. Hingga akhirnya, dua orang yang melihat Sawyer tadi kembali melihat Sawyer yang sedang berhenti di pinggir jalan dan menghampirinya. Kedua orang ini bernama Hollister, yaitu yang kurus, dan Buck yang agak gendut. Dan mereka bersaudara. Mereka pun terlihat mencoba untuk menggoda Sawyer sambil berpura-pura membantunya. Hollister juga tampak terlihat mengambil peta milik Sawyer. Pada saat Sawyer hendak masuk ke mobilnya, Hollister pun mengembalikan peta milik Sawyer. Nah, di sini nih guys, mulai terlihat nih niat buruk mereka. Sawyer pun mulai terlihat tidak nyaman, dan karena mereka semakin keterlaluan, Sawyer pun melakukan perlawanan, yang akhirnya membuat dia terluka. Sawyer pun berhasil lolos dari mereka, dan dia berlari ke tengah hutan. Terlihat juga Buck dan Hollister yang mencoba mengejar Sawyer. Hingga akhirnya Sawyer bersembunyi di balik bebatuan, ya kayak udang aja. Di sana, Sawyer mencoba untuk membalut lukanya dengan jaket yang dipakainya. Sawyer juga mencoba mengalihkan perhatian dua orang itu dengan melemparkan sebuah batu. Nah, dan beruntungnya, mereka dapat teralihkan oleh batu yang dilemparkan oleh Sawyer tersebut. Malam hari pun tiba. Sawyer pun mencoba untuk mencari air untuk diminum, dan setelahnya
dia mencari tempat untuk beristirahat. Dan akhirnya, dia beristirahat di hutan itu. Pada pagi harinya, terlihat seorang sheriff bernama O'Doyle di kantornya yang menerima laporan bahwa ada sebuah mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan. Si sheriff pun langsung menuju ke tempat mobil itu dan kita sudah bisa menebak bahwa mobil itu adalah mobil milik Sawyer. Si sheriff tampak mengecek mobil itu. Dan dia pun pergi dari mobil itu langsung. Kita kembali lagi ke Sawyer, yang nampak baru terbangun di pagi hari dengan wajah yang nampak pucat. Karena semalaman dia tidur di hutan itu. Lalu kembali lagi ke sheriff yang terlihat berkunjung ke rumah Hollister dan menanyakan tentang mobil itu. Dan sudah pasti, mereka mengatakan tidak tahu tentang itu. Sementara itu, di hutan, terlihat Sawyer yang mencoba untuk membalut lukanya kembali dengan kaos kaki karena lukanya terus mengalami pendarahan. Di scene lain, terlihat Buck dan Hollister yang hendak membawa mobil Sawyer ke suatu tempat. Hingga akhirnya, mereka membuang mobil itu ke sebuah jurang. Dan kebetulan, di sana juga ada Sawyer yang melihat apa yang mereka lakukan terhadap mobilnya. Dan untungnya nih guys, Sawyer tidak terlihat oleh mereka. Karena mereka sedang mencari-cari Sawyer. Dan mereka pun pergi dari sana untuk mencari Sawyer. Sawyer pun mencoba mendekati mobilnya untuk mengambil handphonenya yang akan dia gunakan untuk meminta bantuan. Nah, di handphonenya, dia melihat banyak panggilan terjawab oleh orang tuanya yang mengkhawatirkan dirinya. Di tempat lain, Buck dan Hollister menemukan kaos kaki Sawyer yang digunakan untuk membalut lukanya tadi, dan mereka pun lanjut untuk mencari Sawyer hingga mereka kembali ke mobil itu. Beruntung bagi Sawyer, dia sudah pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat Sawyer yang sedang mencari sinyal untuk handphonenya. Hingga malam hari, tetapi dia tak kunjung mendapatkan jaringan. Hingga akhirnya, dia mencoba untuk mengirim voice chat ke orang tuanya, tetapi baterai HP-nya keburu habis, dan akhirnya HP-nya pun mati. Akhirnya, karena kelelahan dan terluka, Sawyer jatuh dan tak sadarkan diri. Beruntungnya, ada orang yang melihatnya dan langsung menyelamatkan dirinya. Orang itu pun membawa Sawyer ke rumahnya. Di pagi harinya, Sawyer sudah sadar di rumah orang yang menyelamatkannya tadi malam. Dia pun mencoba untuk mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Dan akhirnya, Sawyer bertemu dengan orang yang menyelamatkannya itu. Dan orang itu bernama Lowell. Saat hendak keluar dari sana, Sawyer kembali tak sadarkan diri. Nah, di kantor sheriff, terlihat seorang bawahan sheriff yang bernama Nick. Nick melihat Buck dan Hollister di kantornya. Nick pun bertanya kepada sheriff, apa yang Buck dan Hollister lakukan di sana. Sheriff pun mengatakan kepada Nick bahwa mereka hanya datang untuk urusan kependudukan. Namun, karena Nick masih penasaran dan curiga, dia pun kembali bertanya, dan setelah itu, sheriff menjawabnya, dan Nick langsung pergi untuk bertugas. Kembali ke rumah Lowell, di sana akhirnya Sawyer sudah sadar, dan dia menyadari bahwa tangannya terikat. Nah, karena Sawyer mendengar ada mobil yang datang,
Dia pun berteriak dan meminta tolong. Tetapi, Lowell menyuruhnya untuk diam dan tenang. Dan ternyata, yang datang itu adalah Buck dan Hollister. Sekedar informasi nih guys, Lowell adalah sepupu dari Buck dan Hollister. Hollister pun menanyakan tentang Sawyer pada Lowell, tetapi Lowell mengatakan tidak tahu. Di sisi lain, Sawyer mencoba untuk melarikan diri dengan melelehkan talinya menggunakan alkali. Hollister pun memaksa untuk masuk ke rumah, dan akhirnya Buck yang masuk ke rumah Lowell. Beberapa saat kemudian, Buck keluar dan mengatakan bahwa dia tidak menemukan Sawyer di sana. Dan akhirnya, mereka pun masuk ke rumah Lowell. Ternyata nih guys, Sawyer sudah terlebih dahulu kabur dari rumah itu. Dan dia pun menuju ke sebuah tempat. Nah, di tempat itu dia mencoba untuk bersembunyi. Nah, akhirnya dia ditemukan oleh Lowell di tempat itu, dan Lowell mengajaknya kembali ke rumahnya. Di tempat Sheriff diberikan laporan oleh seorang polisi tentang gadis yang hilang dan menyuruhnya mencari untuk gadis itu. Kembali ke rumah Lowell. Di sana, Sawyer meminta untuk dibebaskan, tetap kepada Lowell. Tetapi, karena keadaan Sawyer yang masih lemah, Lowell tidak mengizinkannya. Ternyata nih guys, niat dari si Lowell ini baik guys. Dia mencoba untuk melindungi Sawyer dari sepupunya itu. Di tempat lain, si Sheriff mendatangi Buck dan Hollister dan menyuruh mereka untuk menemukan Sawyer sesegera mungkin. Rupanya nih guys, si Sheriff bekerja sama dengan Buck dan Hollister serta Lowell untuk mengedarkan narkotika yang dibuat oleh Lowell. Dan untuk kali ini, Sheriff menyuruh Buck dan Hollister melakukan itu agar polisi tidak turun tangan sehingga hal yang mereka lakukan tidak terungkap oleh polisi. Sekedar informasi nih guys, Lowell adalah seorang pembuat narkotika. Keesokan harinya, Lowell pun memberitahukan kepada Sawyer tentang apa yang ia lakukan di rumahnya dan mengajarkan Sawyer tentang bahan kimia yang ia gunakan untuk membuat narkotika, dan mereka pun mulai memasaknya bersama. Lowell pun memberitahu juga tentang alat-alat yang ia gunakan untuk memasak narkotika itu. Hingga akhirnya, Lowell mengatakan bahwa Hollister dan Buck akan segera datang, dan dia menyuruh Sawyer untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, Hollister dan Buck pun datang, namun karena rumah Lowell yang masih dipenuhi asap saat Lowell memasak, dan mereka pun segera pergi. Di lain tempat, Sawyer sedang berada di pinggir sungai untuk menjauh dari rumah Lowell, dan Lowell pun menjemputnya di sana. Di kantor Sheriff menyuruh Nick untuk pulang lebih awal, karena hari itu adalah hari raya. Nick pun pulang. Namun karena ada yang ketinggalan, Nick kembali ke kantor, dan tanpa sengaja, ia mendengar percakapan antara Sheriff dan Hollister di telepon. Karena Sheriff sadar akan hal itu, Nick pun langsung berlari keluar dan menuju mobilnya. Sheriff pun mengejarnya. Nah, dan di sini, ketika Nick hendak masuk ke dalam mobil, Sheriff langsung membunuhnya agar rahasianya tidak terbongkar. Pada malam hari, Sheriff menyuruh Buck dan Hollister untuk membuang mayat Nick agar tidak ketahuan. Pagi hari, Sheriff kembali didatangi oleh polisi, dan polisi itu menanyakan tentang pencarian Sawyer. Namun, karena Sawyer belum ditemukan, akhirnya polisi turun tangan untuk mencari Sawyer. Dan karena hal itu, Sheriff nampak panik. Dan Sheriff pun pergi ke tempat Lowell dengan segera,
karena dia curiga dengan Lowell. Di sana, terjadi perselisihan di antara mereka, yang akhirnya membuat si sheriff pergi dari tempat itu. Dan sheriff pun meninggalkan Lowell di sana. Setelah itu, sheriff menuju ke tempat Buck dan Hollister untuk segera mengambil pesanan narkotika ke tempat Lowell dan juga melihat apa yang Lowell lakukan di sana. Singkat cerita, mereka tiba di tempat Lowell dan mengambil pesanan narkotikanya, dan mereka pun pergi. Saat Lowell dan Sawyer sudah santai di rumahnya, Hollister dan Buck pun datang secara tiba-tiba, dan akhirnya mereka pun terkejut. Lowell akhirnya ketahuan. Hingga pada suatu ketika, Lowell menyuruh Sawyer untuk memasak narkotika dan menyuruhnya untuk memasukkan bahan-bahan yang ia tujukan itu ke dalam microwave. Dan setelah itu, Lowell pun berpura-pura untuk melecehkan Sawyer dan menyuruhnya untuk duduk di pangkuannya untuk meyakinkan Buck dan Hollister. Beberapa saat kemudian, bahan di dalam microwave itu pun meledak, yang membuat rumah itu terbakar dan mengakibatkan mereka semua terluka. Mereka semua pun keluar, kecuali Buck yang tewas di dalam rumah itu. Lowell pun menyuruh Sawyer untuk lari. Dan di sana, Hollister terlihat hendak menembak Sawyer dari belakang, namun dihalangi oleh Lowell sehingga tembakannya meleset. Dan pada saat itu juga, si sheriff datang dan langsung membunuh Lowell. Setelah itu, terlihat sheriff yang sedang berbincang dengan Hollister untuk menangkap Sawyer. Namun karena ingin menang sendiri, akhirnya sheriff juga membunuh Hollister dan Hollister pun tewas. Dan setelah itu, kita akan melihat Sawyer yang sudah sampai di sebuah jalan. Nah, yang akhirnya di sana dia ditemukan oleh sheriff itu. Dan akhirnya, si sheriff mengajak Sawyer untuk masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, si sheriff mencoba untuk menanyakan kepada Sawyer apa yang sebenarnya terjadi kepada Sawyer. Dan akhirnya, mereka berhenti di suatu tempat. Dan sheriff mengatakan bahwa perjalanannya harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dan akhirnya, mereka pun sampai di sebuah sungai. Di sana, rupanya sheriff hendak membunuh Sawyer. Namun Sawyer rupanya melawan balik. Dan akhirnya, dia membunuh sheriff itu. Dan sheriff itu pun tewas. Akhirnya Sawyer pun selamat. Dan setelah itu, Sawyer kembali ke jalan itu. Dan akhirnya, dia ditemukan oleh polisi yang sedang melakukan pencarian terhadap dirinya. Dan akhirnya, film pun selesai. Oke guys, dari film ini, kita tahu bahwa saat kita melakukan perjalanan, hendaknya kita harus selalu berhati-hati terhadap siapapun itu. Baik dengan rute yang dilalui, adapun orang yang ditemui di jalan itu. Oke, sekian, terima kasih.